Halo semuanya, saya Irfan Ramadan dengan NIM J040125101. Saya dari kelas B, praktikum D1. Kalian sadar nggak sih, ketika kalian memainkan gawai kalian scroll sosial media, semuanya tuh relate banget sama keadaan kita sekarang. Contohnya, ketika kita sedang mencari laptop, kita berbicara bahwa aku ingin mencari laptop, atau kita mencari-cari laptop di Google, di YouTube, di Instagram, di Shopee, dan otomatis maka beranda kita, scroll sosial media kita, iklan, semua yang ada di gawai kita akan menampilkan laptop. Atau pada contoh lainnya, ketika kita sedang melihat aksi demo, kita sedang melihat aksi protes-protes tentang kasus-kasus yang ada di pemerintahan, beranda kita akan muncul hal-hal yang serupa. Nah, fenomena tersebut dijelaskan dalam film The Social Dilemma. Nah, The Social Dilemma menjelaskan apa saja sih kira-kira? Oke, sebelum ke film The Social Dilemma, kita perlu mengetahui pengertian tentang algoritma terlebih dahulu. Karena algoritma adalah dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memahami film The Social Dilemma. Oke, algoritma secara mudahnya adalah sistem yang mengenali kita dari kebiasaan kita sehari-hari. Dari jumlah tayangan kita, kebiasaan kita, durasi kita ketika melihat suatu konten, jumlah likes, komentar, dan kebiasaan yang biasanya kita lakukan di sosial media. Nah, oleh semua itu diakurasi oleh suatu sistem, dipersonalisasi, dan kemudian personalisasi kita terbentuk oleh algoritma. Dari hal tersebut, maka sudah terbentuk personalisasi diri kita. Maka beranda kita, FYP sosial media kita, feeds kita akan disajikan hal-hal yang sesuai dengan personalisasi diri kita. Semisal kita suka menonton video-video yang kontra dengan pemerintah, maka beranda kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang kontra dengan pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan filter bubble. Nah, untuk dapat menggambarkan apa itu filter bubble, bayangkan ketika kita melakukan scroll di Facebook dan kita melihat barang-barang yang dijual di Facebook, seperti kita sedang mencari sepatu. Semakin kita lama melihat durasi konten itu, kita menyumbang likes, kita menyumbang komentar, dan semakin lama kita scroll Facebook, akan muncul konten-konten yang serupa yang menjual sepatu. Nah, hal ini menyebabkan pro dan kontra. Pro-nya adalah kita dengan gampang, dengan mudah menemukan produk apa yang kita cari. Namun, dampak buruknya adalah kita dapat menyimpulkan sesuatu hanya apa yang dari kita lihat, hanya apa yang dari pandangan kita. Oke, jika kita berbicara apa yang kita lihat adalah konten yang baik. Namun, jika konten yang sering muncul adalah konten yang buruk, kita akan cenderung memahami konten itu tanpa kita memvalidasi terlebih dahulu. Karena ketika kita scroll bertemu dengan hal-hal yang sama, kita akan lebih mudah percaya tentang hal tersebut. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan fenomena echo chamber. Echo chamber hampir mirip dengan filter bubble. Echo chamber adalah fenomena di mana kita hanya terjebak di dalam satu opini saja. Terlebih, kita memvalidasi opini kita dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Maka otomatis kita akan mudah percaya dengan opini tersebut. Misalnya di sebuah grup Facebook membicarakan tentang konspirasi bumi datar. Orang-orang cenderung berdiskusi di grup tersebut dan tentunya akan bertemu dengan orang-orang yang sama, yaitu yang mempercayai bahwa bumi itu datar. Mereka mengirimkan bukti-bukti bahwa bumi itu datar,
mereka dikomentari oleh orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar, ya berputar-berputar hanya di situ saja. Maka ini membentuk sebuah chamber, sebuah wadah yang di dalamnya terjebak opini-opini yang tertutup. Hal ini sangat berbahaya. Kenapa dua fenomena itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah attention. Dari media sosial, dari semua yang ada di gawai, yang dijual oleh perusahaan platform, yaitu atensi kita. Dengan mereka mendapatkan atensi kita, mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Target utama mereka adalah perhatian kita terhadap media sosial yang sehari-hari kita lihat. Mereka membuat iklan yang secara tidak sadar kita melihat iklan tersebut, kita mempercayai, dan kita akan melihat iklan-iklan serupa. Hal tersebutlah yang mendorong perusahaan platform untuk semakin mendominasi iklan-iklan supaya kita dapat terfokus ke iklan tersebut tanpa kita sadari. Hal tersebut yang dinamakan power of attention. Dan singkatnya begitulah film The Social Dilemma dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Saya harap semua dapat mengerti. Sekian, terima kasih.